Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Ricardo Kananguru dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan kelas B. Materi yang saya akan jelaskan adalah perbaikan tanah. Yang pertama, pengertian dasar. Perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan dan material pelapis. Berikut adalah sasaran perbaikan tanah. Adapun sasaran dari masing-masing jenis perbaikan tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang saya ambil yaitu ada tiga jenis perbaikan tanah yang sama seperti dengan jenis perbaikan tanah di atas. Jadi yang pertama adalah perbaikan tanah dengan semen atau soil semen. Sasarannya adalah untuk memperbesar sudut geser dalam tanah melalui pembentukan kerangka atau skeleton di dalam tanah. Selain itu, perbaikan tanah dengan semen juga memiliki sasaran terhadap peningkatan berat volume tanah, kohesi tanah, sekaligus juga memperkecil tekanan pori tanah. Yang kedua yaitu perbaikan tanah dengan abu atau soil S. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kohesi tanah, sudut geser tanah, dalam tanah, berat volume tanah, sekaligus memperkecil tekanan pori tanah karena akan memperkecil angka porositas dalam massa tanah. Yang ketiga yaitu perbaikan tanah dengan teknik dewatering atau pengeringan tanah. Sasaran utamanya adalah menurunkan kadar air tanah sehingga tekanan air pori akan menurun drastis dan tekanan efektif tanah meningkat signifikan. Dengan demikian, daya dukung dan kuat geser pada lapis tanah tersebut akan meningkat secara signifikan pula. Berikut adalah karakteristik tanah yang dipadatkan. Yang pertama, kuat geser. Untuk mencapai kuat geser yang lebih besar, maka pemadatan perlu dilakukan pada dry off optimum. Yang kedua, kompresibilitas. Pada stress level yang kecil, tanah lempung yang dipadatkan pada kondisi weight of optimum akan lebih kompresibel. Sebaliknya pada level stres yang lebih tinggi terjadi sebaliknya. Yang berikut, swelling. Tanah yang dikompaksi dry off optimum akan mengalami swell lebih besar dibandingkan jika dipadatkan pada weight of optimum. Yang berikut, permeabilitas. Permeabilitas tanah akan lebih besar jika dipadatkan pada kondisi dry off optimum. Yang berikut, tujuan dan prinsip kerja. Preloading mempercepat penurunan dengan cara menambahkan beban sebelum pelaksanaan konstruksi dengan tujuan untuk menaikkan kuat geser tanah. Yang kedua, drainase vertikal mempercepat proses konsolidasi atau primer dengan cara memperpendek aliran air dengan pori-pori tanah. Yang ketiga, dewatering mempercepat penurunan dengan cara menurunkan muka air tanah atau ingat prinsip buoyancy, di mana penurunan muka air tanah sama dengan peningkatan beban dengan tujuan meningkatkan kuat geser tanah. Yang keempat, metode elektrokinetik mengurangi kadar air sehingga kuat geser meningkat dan kompresibilitas menurun seiring dengan berkurangnya volume pori tanah. Yang berikut adalah metode preloading. Prinsip kerja preloading memberikan beban atau source charge sebelum pekerjaan konstruksi source charge dihilangkan. Setelah misalnya tercapai 90% konsolidasi.
Yang berikut, beban konstruksi akan menimbulkan penurunan yang relatif kecil. Yang berikut, kuat geser meningkat sebanding dengan besarnya preloading atau uji TXCU. Prinsip kerja drainase vertikal adalah drainase vertikal mempercepat penurunan tapi tidak mengurangi penurunan akhir. Yang berikut adalah tujuan dari dewatering tersebut. Yang pertama adalah mencegah rembesan, yang kedua memperbaiki kestabilan tanah, yang ketiga mencegah pengembungan tanah, yang keempat memperbaiki karakteristik dan kompaksi tanah terutama dasar, yang kelima pengeringan lubang galian, yang keenam mengurangi tekanan lateral. Yang berikut adalah stabilitas elektrokinetik. Pemberian potensial listrik pada tanah jenuh air sehingga terjadi aliran air ke kota. Aliran air ini setara dengan proses konsolidasi yang menyebabkan menurunnya kadar air sehingga kuat geser meningkat dan kompresibilitas menurun. Yang kedua, efek samping dari proses ini adalah perubahan komposisi fisikokimia dari tanah yang mempunyai pengaruh baik bagi peningkatan kuat geser. Yang berikut adalah perbaikan secara fisik dan kimiawi. Prinsip dasarnya yaitu mengubah komposisi fisik dan kimiawi tanah dengan menambahkan admixtur sehingga terjadi peningkatan kepadatan dan kohesi serta modulus kekakuan tanah terhadap pembebanan. Jenis perbaikan yang dilakukan adalah yang pertama penambahan admixtur, yang kedua penggunaan grouting, yang ketiga metode thermal. Berikut adalah prinsip kerja. Yang pertama, penggunaan admixtur dilakukan pada tanah permukaan, misalnya timbunan jalan raya, operate jembatan, lantai gudang, open stones, perkuatan lereng, mengurangi erosi, dan lain-lain. Yang berikut, deep mixing dilakukan dengan membuat kolom dalam tanah yang diisi dengan admixtur. Perbaikan dengan grouting. Grouting adalah menyuntikkan suatu bahan kimia pada suatu lokasi dalam tanah yang merupakan perlemahan. Umumnya, grouting digunakan pada daerah terbatas atau pada sebayan dari struktur untuk memperkuat. Yang berikut adalah metode thermal. Ground freezing merupakan metode yang cocok untuk semua jenis tanah, namun jarang digunakan karena biayanya yang mahal. Berikut adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah semen dan kapur. Semen dan kapur yaitu untuk memberikan hasil yang paling baik karena reaksi yang terjadi adalah hidrasi dan penggumpalan untuk jangka pendek serta sementasi dan karbonasi pada jangka panjang. Namun stabilisasi ini dengan kapur terbukti memberikan durabilitas yang lebih rendah daripada pemakaian semen. Yang berikut fly ash dan abu sekam padi juga digunakan, namun reaksi atau ikatan kimiawi dengan tanah sangatlah lemah sehingga peningkatan kekuatan hanya didapatkan dari pengisian pori-pori tanah karena ukuran partikelnya yang kecil dan ringan. Pengisian pori-pori ini berkaitan dengan peningkatan kerapatan dan kuat geser tanah. Yang berikut adalah bahan lain juga perlu digunakan adalah terak baja, bitumen, dan tar atau ter, serta beberapa macam bahan kimia lainnya. Sekian dari saya.